warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas bersama mata kuliah teori politik mengenai feminisme dan gender approach. Yang pertama perkenalan kelompok dulu. Perkenalkan saya Anggara, NIM saya 143, saya dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Dini Bagiatus Solaisa, saya dari 2024D, NIM terakhir saya 151. Perkenalkan, nama saya Wahyu Landari dari kelas D dengan NIM akhir 127. Perkenalkan, saya Firdaus Gifari dari kelas C, NIM akhir 113. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Faisal Saem dari kelas 2024C dengan NIM akhir 108. Oke, perkenalkan, nama saya Rahma Finantiar Diasari, NIM belakang 121 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Antoro, NIM belakangnya 092. Perkenalkan, nama saya Benediktus Pisdia Pangemanan, NIM saya 154, kelas saya kelas dari D. Perkenalkan, saya Fadul Dwi Cahya Nugraha, NIM akhir 095 dari kelas 2024C. Oke, jadi saya akan menjelaskan what is feminisme. Jadi feminisme itu gerakan yang nge-push kesetaraan gender dan nge-challenge ketidakadilan yang masih ada di masyarakat. Fokusnya bukan buat ngelebihin satu gender, tapi biar semua orang dapat hak dan kesempatan yang sama, baik di sosial, politik, ekonomi, ataupun budaya. Lalu tujuan dan pendekatan feminisme. Pendekatan utama mengoreksi bias gender dalam masyarakat dan ilmu politik. Analisis kekuasaan, memahami bagaimana struktur sosial mempertahankan ketidaksetaraan. Perubahan sosial tidak hanya mengenali ketidakadilan, tapi juga bertujuan untuk mengubahnya. Lalu ada keberagaman dalam feminisme. Feminisme bukanlah teori tunggal, tetapi dialog yang berkembang dipengaruhi oleh pengalaman perempuan dan berbagai ras, kelas, dan budaya. Next. Lalu ada histori feminisme ya. Yang pertama itu gelombang pertama pada abad 19 sampai awal 20-an, yaitu ada konvensi Seneca Falls pada tahun 1848. Terus ada gerakan suffragette akhir 1800-an sampai awal 1900-an. Terus yang kedua, gelombang kedua ya, tahun 1960-an sampai 1980-an. Yaitu penerbitan The Feminine Mystic oleh Betty Friedan pada tahun 1963. Terus ada pendirian National Organization for Women yang pada tahun 1966. Terus ada gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini ada Riot Girl Movement pada tahun 1990-an. Terus ada kritik interseksionalitas oleh Kimberly Crenshaw. Setiap golongan feminisme itu punya fokus yang berbeda ya, dari hak pilih di awal perjuangan, terus kesetaraan dalam pekerjaan dan hak reproduksi, sampai ke interseksionalitas dan perlawanan terhadap kekerasan gender di era modern.
Lanjut. Terus ada feminisme dalam ilmu politik. Jadi feminisme dalam ilmu politik itu juga ya sistem politik yang masih bias gender. Jadi dulu politik tuh didominasi cowok dan perempuan sering nggak dikasih ruang buat berpartisipasi entah dalam voting, kebijakan atau posisi kepemimpinan. Intinya feminisme di politik nge-highlight gimana struktur kekuasaan masih banyak yang nggak adil dan gimana cara mengubahnya. Fokusnya bisa ke representasi perempuan di pemerintahan, kebijakan yang lebih inklusif atau ngurangin diskriminasi gender dalam sistem politik. Intinya feminisme itu di politik bukan cuma soal nambahin jumlah perempuan di parlemen, tapi juga soal nge-redefinisi power supaya lebih adil buat semua gender. Next. Ilmu politik landasan gender. Secara historis, sebagian besar ilmu politik adalah laki-laki dalam bidang politik publik. Yang mereka pelajari juga dominasi oleh politik. Beberapa dekade kemudian, keseimbangan telah bergeser, namun ilmu politik tetap menjadi disiplin yang relatif tidak ramah terhadap perempuan dan gender, terutama jika dibandingkan dengan bidang ilmu sosial lainnya. Meskipun ada peningkatan jumlah yang stabil dan jangka panjang, perempuan masih hanya 30% dari keseluruhan disiplin ilmu dan sangat kurang terwakili antara profesor. Sementara itu, pendekatan feminis masih sering dikesampingkan dalam penelitian dan pengajaran ilmu politik. Dalam salah satu diskusi komprehensif, pertama tentang hubungan antara feminisme dan politik, Johnny Lovedeski mencatat bahwa tidak pernah ada cara agar studi politik modern tidak menjadi seksis, mengingat bahwa perempuan biasanya tidak memegang kekuasaan publik. Ilmu politik adalah tentang politik dan kehidupan publik. Oleh karena itu, isu-isu tentang perempuan dan gender biasanya diabaikan, dengan perempuan didelegasikan ke ranah private dan politik rendah, sementara laki-laki dikaitkan dengan ranah politik dengan politik tinggi. Fokus utama penyelidikan ilmu politik. Kemudian dalam artikel klasiknya diklasifikasikan dalam 4 kategori distorsi partisipasi perempuan dalam politik. Yang pertama, memasukkan catatan kaki, yaitu pernyataan tidak akurat yang dibuat dan tidak didukung oleh materi yang dikutip. Yang kedua, asumsi dominasi laki-laki tanpa pemeriksaan kritis. Yang ketiga, penerimaan maskulinitas sebagai perilaku politik yang ideal. Yang keempat adalah komitmen terhadap feminim abadi berdasarkan penjelasan tentang perilaku politik pada stereotip yang belum diteliti mengenai peran domestik perempuan. Next. Selanjutnya, poin-poin pandangan Paxson tentang peran perempuan dalam parlemen. Yang pertama itu ada keterpinggiran. Perempuan sering terpinggiran dalam politik. Jadi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti norma sosial, stereotip gender, dan dominasi laki-laki dalam struktur politik. Akibatnya, perempuan memiliki akses yang terbatas untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada representasi penting. Dibagi menjadi 2, ada representasi deskriptif dan substantif. Deskriptif itu mengacu pada kehadiran perempuan di parlemen yang mencerminkan keberagaman masyarakat secara demokratis. Kalau substantif berarti perempuan di parlemen tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi juga memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Yang ketiga ada elit berpengaruh. Perempuan yang berada di posisi elit dalam partai politik memiliki peran penting untuk mendorong keterlibatan lebih banyak. Mereka dapat membuka jalan dan memberikan dukungan kepada calon-calon perempuan untuk maju ke parlemen. Yang keempat ada peran dalam legislasi. Keterwakilan perempuan itu dianggap penting untuk menjalankan fungsi legislatif, termasuk pembuatan undang-undang, pengelolaan anggaran negara, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Yang kelima ada kebijakan pro-gender. Kehadiran perempuan di parlemen ini diharapkan dapat mendorong kebijakan publik yang berorientasi pada kesetaraan gender dan mendukung hak-hak perempuan. Hal ini mencakup kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi perempuan dan keluarga.
Nah, pandangan ini menekankan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya soal jumlah, tetapi juga bagaimana mereka dapat berkontribusi secara substantif untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Next. Selanjutnya, Falul. 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 Oke, jadi saya yang menggantikan Falul. Mungkin Falul sedang berhalangan hadir. Yang selanjutnya itu voting gender bias. Dari perempuan dalam politik ke gender dan politik. Studi politik berkembang dari sekedar jumlah perempuan dalam politik menjadi analisis struktur dan norma gender dalam institusi. Lovendusky 1998. Lalu, maskulinitas dan dominasi laki-laki dalam politik. Fokus studi bergeser dari kurangnya perempuan ke mengapa laki-laki mendominasi politik. Murray 2014. Homo sosial, kapital, laki-laki lebih cenderung membangun jaringan dan mendukung sesama laki-laki dalam politik. Partonase politik dan klientisme memperkuat dominasi laki-laki seperti dalam studi kasus Thailand yang dibicarakan oleh Nejard 2013. Next. Selanjutnya yaitu institusi politik tidak netral gender. Institusi politik membentuk dan mereproduksi norma gender dalam aturan dan praktiknya. Capel 2006. Lalu implikasi dan reformasi politik. Bias gender dalam politik harus diatasi dengan reformasi sistem pemilu, kuota gender, dan perubahan dalam partai politik. Next. Oke, selanjutnya yaitu political representation, yaitu isu utama dalam politik, feminisme, dan penelitian gender dengan fokus pada representasi deskriptif, yaitu kehadiran perempuan dalam politik, dan representasi substantif, yaitu tindakan politik yang memperjuangkan kepentingan perempuan. Ada hubungan pada dua konsep ini, yaitu penelitian awal menyoroti faktor politik, sosial ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi representasi perempuan, termasuk sistem elektoral, partai politik, dan sumber daya individu. Studi menemukan bahwa legislator perempuan cenderung lebih mendukung kebijakan pro-perempuan, meskipun dipengaruhi oleh afiliasi partai, identitas interseksional, dan lingkungan kelembagaan. Oleh karena itu, teori representasi harus diintegrasikan dengan teori institusi dan perubahan kelembagaan. Perkembangan penelitian bergeser dari sekedar pembahasan dampak kehadiran perempuan di parlemen menjadi bagaimana representasi substantif terjadi. Kajian terbaru memperluas fokus ke berbagai institusi seperti eksekutif, birokrasi, peradilan, serta masyarakat sipil. Para akademisi juga mulai mengkaji tantangan kelompok konservatif dan anti-feminisme yang mengklaim bertindak untuk kepentingan perempuan. Lanjut. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai feminisme gender, political parties. Feminisme political parties itu variabel yang hilang. Di poin ini, partai politik sering dianggap sebagai variabel yang hilang dalam penelitian politik gender yang mulai diperbaiki pada awal 1990-an melalui publikasi karya Johnny Lovendusky dan Pippa Norris yang berjudul Gender and Party Politics. Poin kedua yaitu evaluasi permintaan perempuan. Dalam karya tersebut mengevaluasi tuntutan para perempuan untuk inklusi dan respon yang diberikan oleh partai-partai. Tidak hanya dalam hal representasi numerik, tetapi juga dalam perhatian terhadap kebijakan yang terikat yang berkaitan dengan perempuan. Poin selanjutnya yaitu hubungan interaktif. Penelitian tersebut terus mengeksplorasi hubungan interaktif antara gender dan politik
dan politik partai dengan konsep bahwa partai-partai itu sendiri bersifat gendered dan dapat mempengaruhi gender. Poin selanjutnya adalah struktur gender dalam partai. Penelitian terbaru menyoroti bagaimana gender membentuk sebuah struktur praktik dan aturan seleksi kandidat di dalam partai. Yang fokus pada representasi deskriptif, banyak penelitian berfokus pada representasi deskripsi perempuan, perilaku pemilih terkait gender, strategi partai untuk meningkatkan pemilihan perempuan, serta proses seleksi dan rekrutmen kandidat dalam partai. Poin selanjutnya adalah hambatan akses perempuan. Terdapat bukti bahwa partai seringkali menghalangi akses perempuan ke jabatan politik melalui praktik seperti penempatan perempuan di kursi yang tidak memiliki peluang kemenangan atau melakukan penipuan pemilu. Poin selanjutnya yaitu representasi substantif. Penelitian lain berfokus pada representasi substantif menunjukkan bahwa perspektif gender dapat memberikan wawasan penting untuk teori dan kerangka kerja karakteristik partai. Tipe partai dan feminisme, Childs mengembangkan tipologi feminis dan tipe partai untuk mengevaluasi sejauh mana partai politik mengintegrasikan perempuan sebagai aktor politik dan memperhatikan kebijakan yang berkaitan dengan perempuan. Oke, materi selanjutnya yaitu Gendering the State and State Feminism. Yang pertama, gendering the state. Apa yang dimaksud dengan gendering the state? Gendering the state adalah analisis bagaimana negara atau state itu sendiri tidak netral dalam masalah gender, melainkan dibentuk oleh norma-norma gender yang berlaku dalam masyarakat. Negara dapat memproduksi ketidaksetaraan gender melalui kebijakan, hukum, dan praktik-praktiknya. Mengenderkan negara berarti memahami bagaimana negara mempengaruhi dan dipengaruhi oleh konstruksi gender. Yang selanjutnya yaitu state feminism. State feminism ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk mempromosikan kesetaraan gender. Dan hal ini bisa berupa pembentukan badan-badan pemerintah yang berfokus pada isu-isu perempuan, pembuatan undang-undang yang melindungi hak perempuan, atau implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender. Selanjutnya, hubungan antara gender the state dan state feminism, yaitu menggenderkan negara adalah langkah awal untuk memahami bagaimana negara berperan dalam isu gender. Contoh, bagaimana negara dapat digenderkan melalui analisis kebijakan publik, representasi politik, dan peran negara dalam isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan, hak reproduksi, dan kesenjangan upah. Next. Dilemmas and Challenges. Ilmu politik feminis tetap berfokus pada bagaimana gender mempengaruhi proses dan institusi politik, dan bagaimana hal ini menghubungkan dimensi publik dan pribadi. Tantangan besar yang dihadapi adalah untuk melampaui deskripsi bias gender dalam institusi politik dan secara sistematis mengidentifikasi mekanisme gender yang mendasari proses tersebut. Penelitian ini juga menekankan pentingnya interseksionalitas yang memperhatikan aspek ras, kelas, seksualitas, dan kerugian lainnya dalam analisis politik. Dalam analisis politik, komparatif dan untuk meyakinkan para peneliti arus utama mengenai signifikasi gender dalam pemahaman politik. Next. Next, Falul. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah fenomena terkait feminisme dan gender. Ada wifehood. Fenomena di mana individu menunggu untuk menikah atau memulai keluarga sebagai pilihan hidup. Ini seringkali terkait dengan karir. Selanjutnya ada ini adalah pilihan hidup di mana individu memilih untuk tidak menikah atau tidak memiliki anak, mencerminkan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat modern. JM tolong di mute.
adalah kesetaraan gender. Ini mengisyaratkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya kesetaraan gender, sehingga banyak gerakan yang muncul untuk memperjuangkan Zaem, tolong bisa di-mute. diskriminasi berdasarkan gender. Oke, kita sudah menjelaskan satu sama lain tentang bagaimana feminisme atau kesetaraan gender yang terjadi di dunia ini. Baik, mungkin begitu saja diskusi kita kali ini. Saya selaku moderator akan menutup acara ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.